Selamat datang di GTA channel paling canggih di 2020. Dah. Oke guys. Jadi kali ini kita mau bikin giveaway, video giveaway seperti biasa. Cuma gue ngerasa selama ini video giveaway gue kurang berfaedah ya. Setelah gue posting ya, seakan-akan video itu kayak cuma buat kalian tahu doang giveaway kayak gimana. Dan gue rasa setelah giveaway-nya lewat nggak ada value-nya. Setiap kali kita giveaway, gue akan pilih beberapa pertanyaan yang gue jawab dan ditanya sama kalian, dan menurut gue itu cocok buat diketahui banyak orang gitu ya, karena mungkin banyak orang juga berpikir hal yang sama. Misalkan gue jawab komentar gitu ya, gue jawab komentar dari kalian, pertanyaan dari kalian, dan beberapa hari kemudian ada orang yang bertanya hal yang sama, dan itu yang gue mau bagiin. Jadi selain video giveaway, gue juga pengen bagiin value juga, informasi ke kalian yang gue tahu, dan gue harap video-video seperti ini bisa membuat kalian lebih mengerti, lebih punya banyak wawasan, lebih punya pengetahuan lebih, supaya kalian ketika menentukan kebutuhan kalian itu lebih mudah. Karena kita ada segmen tanya jawab seperti sekarang ini, video giveaway ini selain kalian bisa tulis dan kalian bisa juga bertanya. Ya, kumpulin bertanya apapun loh guys di bawah kolom komentar, dan kalau memang pertanyaan kalian menurut gua butuh disebarluaskan karena banyak orang yang berpikir demikian, menurut gua nanti gua akan bikin di video-video giveaway berikutnya. Oke, di sini gua udah save beberapa. Oke, mungkin ada pertanyaan nih dari Gecko Makmur. Nanti gua show ya namanya. Gecko Makmur dia nanya dong, biasanya kalau mau cek brightness monitor berapa nits itu gimana sih? Sama persentase sRGB dan Adobe RGB. Ya, jawabannya cuma satu guys. Kalian harus punya alat kayak kalibrator gini, Data Color Spider X Elite. Ada juga yang pro harga 3 jutaan, tapi gue pilih yang Elite supaya gue bisa segalanya, supaya lebih valid aja data gue. Dan ini harga 5 jutaan yang gue beli, yang pro kalau 3 jutaan, dan itu bisa ngecek brightness dan sRGB seperti data-data yang gue udah sampaikan. Dari Mosimos. Ya, Mosimos, Bang, mending VG25QR atau VG248Q? Waduh. Ini kalau diomongin bisa panjang sendiri ya. Kenapa? Karena kalau dari kalian tuh suka ini ya guys, dari kalian tuh suka bingung gua rasa ya. Di sini VG258QR itu TN panelnya, VG249Q itu IPS. Jadi kalau lu nanya sama gue kayak gini, gue jawabnya agak berat guys. Kenapa? Karena gue nggak mau salah jawab, karena gue nggak tahu kebutuhan lo apa. Kalau misalkan gue ngomong QR lebih bagus, tapi sebenarnya gaming lu cuma 20%, lu lebih suka nonton, lu lebih suka bukan ngomongnya kayak gitu. Gaming lu tuh bukan kompetitif, gaming lu tuh casual. Jadi anggapan bahasa gue, gaming lu cuma 20% lah gitu. Kompetitifnya gaming lu tuh cuma sampai 20%. 80% lu habisin buat media, nonton, editing segala macam. Ya gue akan saranin IPS. Sedangkan di sini dia cuma nanya kayak gitu doang. Gue harap sih kalau lu bertanya, kalian bertanya ke depannya, kalau bisa sampaikan kebutuhan lu. Karena gue lebih gampang ngomongnya. Jangan sampai lu bilang cuma kayak begini doang, gue jadi bingung. Makanya gue jawab di sini adalah beda segmen bang, pastiin mau kompetitif atau casual. Itu jawaban gue. Gue jawabannya lebih kayak ngambang, karena gue nggak tahu kebutuhan lo apa. Bagus itu terlalu luas bahasanya. Menurut gue bagus dalam menurut gue adalah bagus itu tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan kebutuhan lo tentang gaming kompetitif abis, gue nggak bisa rekomend lo IPS. Kenapa? IPS sudah pasti kalah lah sama TN ya. Panel IPS udah pasti dari motion blur, dari response time, dari input lag, udah pasti kalah dari TN di harga, di range harga yang sama. Jadi ya tolong kalau kalian nanya berikutnya, tanyalah dan note kebutuhan kalian bagaimana. Beberapa sih udah ada yang langsung nanya ya, udah ada yang langsung kasih tahu ke gua, bang kebutuhan gue ini, menurut abang bagusnya gimana? Nah itu kan lebih valid ya, karena lu udah nunjukin kebutuhan lu. Oke. Oh ini bukan jawab pertanyaan, ini dari Andreas Kevin. Dia ngomong agak lucu sih guys. Dia bilang, hati-hati bang, mulut lu dijaga. 10 menit nontonin lu, gua beli gak pakai mikir. Love you om. Gue menghipnotis lu untuk gak mikir, atau gue semeyakinkan itu membuat lu gak mikir gitu. Karena ada dua alasan gitu ya. Ya begitulah. Tapi lucu juga. Thank you Pak Andres. Ya gue anggap itu sebagai komplimen. Next, Bagus Surya. Bang mau nanya nih, kalau monitor di fiturnya Radeon FreeSync berarti Nvidia punya FreeSync nggak bisa atau bagaimana ya? Dan gue masih ganti baterai.
Untuk FreeSync dan G-Sync ini menurut gua cukup beberapa banyak, bukan berapa ya, bukan cukup juga, banyak banget yang komen ke kita tuh kayak masih bingung ya. Jadi adaptive sync itu dibagi dua antara G-Sync dan FreeSync. Adaptive sync itu kayak sebuah fitur lah, ya kan? Tapi di dalamnya itu terbagi dua, FreeSync dan G-Sync. Jadi kalian jangan bingung ya. Kalau ada monitor yang bilang adaptive sync, ya kalian harus tahu itu FreeSync atau G-Sync gitu. Karena dua-duanya bisa menyakup dua-duanya. Jadi jangan bingung akan hal itu. Tapi itu hanya fitur guys. Itu hanya sebuah fitur dari monitor. Kalian harus tahu. Jadi nggak ada hubungannya kalau misalkan monitor itu FreeSync, VGA lu Nvidia tetap bisa pakai. Tapi masalahnya FreeSync-nya bisa kepake atau kagak itu tergantung. Ngerti nggak? Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi monitor tetap bisa lo pakai. Lo mau beli monitor FreeSync kayak, lo mau beli monitor G-Sync kayak, dipakai di Nvidia ataupun AMD tetap aja nyala. Nah, untuk monitor FreeSync itu bisa G-Sync compatible. Ya, untuk semua monitor FreeSync itu bisa G-Sync compatible, gua kasih tahu. Asalkan portnya itu DisplayPort. Oke, asalkan portnya DisplayPort. Gue belum pernah coba. Gue nggak tahu ya apakah HDMI nanti kedepannya udah support hal seperti itu atau kagak. Cuma ya sampai saat ini sih setahu gue pas gue tes DisplayPort harus ada buat bisa ngegunain G-Sync compatible. Kalau VGA lo Nvidia buat ngegunain G-Sync compatible di monitor FreeSync, itu intinya. Nah, jadi lu nggak ada masalah mau lu pakai VGA apa, mau Nvidia atau Radeon. Yang pasti lu bisa pakai monitor itu. Masalahnya bisa nyala nggak itu FreeSync atau G-Sync-nya itu tergantung sama DisplayPort-nya. Kalau Radeon pakai monitor FreeSync itu bisa pakai HDMI, bisa. Berikutnya ada dari Valentino. Kok mau nanya, gue ada monitor MK600 dicolok pakai HDMI langsung dari port HDMI-nya 2060. Nah pas di test sound di sistem Windows sih, barnya testingnya naik turun tapi monitor nggak ada suara. Kenapa ya itu? Nah mungkin ada dari kalian yang juga bingung ya. Karena MK600 itu kagak ada speakernya. Tapi pas lu colok dari PC lu ke laptop, dari PC atau laptop ke lu ke monitor pakai HDMI, itu jelas sebenarnya udah deliver sound, udah kirimin sound ke monitor. Tapi monitor itu ada speaker atau kagak? Kalau ada speaker kayak monitor Aero ini, jadi barnya itu udah goyang-goyang, ya udah dia akan defaultnya langsung di settingan ini dia bisa langsung pakai speaker di sini. Tapi kalau nggak ada, misalnya kayak MK600 nggak ada dedicated, nggak ada langsung speaker di dalamnya, ya lu mesti colok. Makanya MK600 kasih lu audio out, makanya lu mesti colok speaker ke audio out itu ya. Jadi karena MK600 kagak ada speaker, walaupun dia tulis di situ MK600 terus pas lu ngomong tuh barnya tuh jalan-jalan ya, sound barnya itu jalan-jalan. Ya iya, karena dari HDMI udah nge-push suara ke MK600, tapi MK600-nya nggak bisa keluarin kecuali lu colok speaker di MK600-nya. Walaupun di situ lu pilih MK600 baru dia dari speaker keluar. Jadi itu jangan bingung. Dari Nikolai Demichev. Nice review seperti biasa. BTW bang, kalau nggak keberatan bolehkah saya minta tolong fotoin monitornya pas gelap tapi cat dari depan. Cukup difoto aja soalnya kalau digerak-gerakin gitu rada kurang efektif buat lihat blade-nya menurut saya. Fotoin kira-kira dari jarak 2 meter antar upload bang fotonya. Edit kalau brightness rendah bang, brightnessnya 30% ke bawah. Ya kalian bisa baca lah, nanti gue taruh itunya. BTW dia nanyain tentang bleeding. Nah bleeding di sini jujur kalau gue bilang cara yang paling baik untuk gue nunjukin ke penonton adalah pakai video. Gak ada cara lain. Foto itu kadang-kadang bisa agak nggak jelas gitu ya, karena kalau foto doang, diem doang, padahal kita masih gerak-gerak. Kenapa? Karena pada saat kita di depan monitor kan refleksi monitor ini kayak cermin, terus dia mantulin kita kan, jadi dia agak gelap gitu pada saat gue show video gelap. Nah dari situlah baru kita bisa lihat tembusan-tembusan cahaya dari samping. Karena yang dari sini udah gelap, tembusan cahaya dari samping itu nggak ketutupan badan kita. Itu yang biasanya gue cek, makanya gue mesti pakai video dan gerak-gerakin. Jadi ya mungkin nanti gue akan bikin tutorial sendiri lah, akan tes bleeding ya. Mungkin lu pada mau tahu juga, dan semenjak gue tes video barang Samsung itu bleeding, ya banyak banget yang nanyain bleeding ke kita gitu. Sampai kirim foto berkali-kali, dan gue bilang nggak bisa pakai foto ya, karena gue nggak jelas lihatnya.
Berikut yang terakhir nih bang, HP 24mH cocok buat gaming nggak? Soalnya nggak ada freezing atau G-Sync, takutnya rada nyesel pas beli. Ini pertanyaan yang general banget, banyak banget yang nanya, banyak banget yang peduli gitu ya. Menurut gua pribadi guys ya, menurut gua pribadi semenjak gua tes monitor 75Hz, 144Hz, 240Hz, freezing sama G-Sync itu kayak apa ya, fitur yang fungsinya itu sebenarnya buat ngebuang phishing di dalam game. Kenapa monitor freezing dan fitur G-Sync dan freezing itu ada? Karena freezing dan G-Sync diciptakan karena merasa bahwa phishing di komputer itu, di game terutama settingan di game itu membuat input lag tuh naik banyak banget. Sedangkan freezing itu mengcut banyak banget input lag yang naik itu. Jadi input lag yang naik tuh mungkin sedikit banget. Masalahnya guys, kalau lu ngomongin tentang performance lu boleh cari di online. Shroud gitu-gitu, mereka aja nggak mau pakai freezing dan G-Sync, walaupun mereka ada G-Sync dan freezing monitornya. Kenapa? Karena mereka lebih suka pure performance dari monitor. Nggak ada masalah kok menurut gue ya, tearing satu frame gitu apa masalahnya kalau untuk performance. Dan gue tahu ada orang kayak lu semua di luar sana yang lebih suka, gue nggak mau sampai tearing game gue nggak mau sampai tearing, dan lu lebih suka game casual, nggak mau sampai tearing sekali kan, matanya kayak OCD lu pada kayaknya mau 100% gitu, game itu mulus banget ya. Gue nggak salahin itu, dan lu pakai freezing dan G-Sync. Dan menjawab pertanyaan ini, apakah ada efek freezing atau G-Sync di 24mH ya terutama ya, di bawah 2 juta lah, kita ngomong generalnya di bawah 2 juta. Nah, gue pernah tes di monitor 240Hz G-Sync compatible. Gue pernah tes juga G-Sync di monitor G-Sync murni ya. Pas gue tayangin video G-Sync lagi nyala video, itu pernah juga video itu tearing. Jadi nggak selamanya lu nggak tearing gitu, karena tergantung konten yang muncul di monitor itu apa. Jadi nggak selamanya nggak tearing gitu. Bisa aja tearing dari mungkin komputer lagi nge-lag sedikit, atau performance lagi turun, lagi banyak buka browser segala macem, ngefek sedikit ke VGA lu dan dia jadi tearing. Bisa aja pas frame rate lu drop gitu. Bisa aja. Jadi apalagi di monitor di bawah 2 juta gitu. Apa yang lu harapin gitu? Buat gua sih bukannya berarti gue bilang freezing dan G-Sync itu nggak ada gunanya. Enggak. Freezing dan G-Sync itu pasti ada gunanya, fitur itu pasti ada gunanya. Apalagi G-Sync itu harus kayak mahal gitu ya. Mahal banget karena ada alat, gue rasa kayaknya ada alat yang diinjek ke monitor sendiri, jadi bikin itu mahal. Dan kalian bisa lihat monitor pure G-Sync itu mahalnya bisa beda 3 juta kali dengan spek yang sama. Ya, tapi buat gue pribadi, karena gue ngincer performance, gue ngincer FPS, dan gue udah pernah ngerasain main game di 240 FPS, 240Hz, dan gue bisa stabil di 240 FPS. Gue gak ngerasa G-Sync dan freezing itu penting. Kenapa? Gue rela tearing satu frame, tapi dia gak ngeganggu performance gue. Gue juga pernah ngecek sih freezing dan G-Sync, ada dua pandangan lah. Ada yang bilang freezing dan G-Sync harus nyala, ada yang bilang, tapi gue percaya bahwa fitur-fitur itu takutnya memberatkan aja. Jadi lebih baik gue nggak usah pakai, gue fokus di performance aja, dan gue ngikutin apa yang pro player lakukan, sederhananya itu. Dan gue ngerasa fine aja walaupun gue tearing satu frame gitu ya, dan itu juga jarang banget, mungkin 30 menit sekali. Kadang-kadang juga tergantung kondisi yang ditonton, apalagi di monitor 2 juta. Gue ngomong guys, lu mau main game seperti apa lu push? Ya mungkin lu mau main game casual, full rata kanan, ultra high, ultra, settingan ultra, itu pun udah berat ya, Lu bisa setting ultra aja udah luar biasa berat. Nggak ada freezing, ya gue nggak tahu ya apakah satu frame tearing itu sedikit buat mata lu buta gitu, atau langsung mata lu kayak apaan sih nih, gila tearing, monitor gue mau meledak gitu misalkan. Gue nggak tahu ya pikiran lu ya. Cuma ya buat gua 24mH itu adalah monitor sejuta umat bahasa gua, karena itu entry level, semua orang beli untuk kebutuhan apapun. Dan terutama lagi guys, freezing dan G-Sync itu untuk fokusnya di gaming ya. Ya pertanyaan dia juga untuk gaming. Jadi untuk spek yang lain tolong jangan ditanyain ya. Misalkan, bang untuk editing freezing sama G-Sync guna nggak? Tolong jangan nanya kayak gitu. Takutnya aja ada yang nanya kayak gitu. Jadi menurut gua, buat gua freezing, gak ada freezingnya di 24mH itu worth it buat gua.
Tapi kalau FreeSync dan G-Sync itu menurut lu penting, ya ambil aja G225. Sederhana gitu. Ada juga MP59G lah di LG. Ya, kalau buat lu penting satu frame tiring itu penting ya. Itu nggak seperti marketing di website kok. Kayaknya dibikin gambar itu tiring banget, terus kayak kebelah banget. Karena itu kan juga foto gitu kan. Kalau di marketing gue sering lihat di online ya, dia kayak kepecah gitu, gambarnya dibikin diem kan, itu kan kayak sebuah wallpaper gitu. Sedangkan yang di kanan itu kayaknya smooth gitu ya, warnanya bagus dengan FreeSync dan G-Sync-nya. Menurut gue nggak akan lu bisa sadarin banget deh pada saat lu main. Seret, cuma satu frame lewat kok, itu kok juga hanya bisa detik. Udah lewat aja gitu. Ya gue gak ngerti apakah FreeSync dan G-Sync penting buat lu. Kalau gue lebih suka performance, intinya begitu. Ya itu menjawab pertanyaan. Dan ini monitor Aero kita akan giveaway, dan thank you banget untuk Aero yang sponsorin video, sponsorin GTID untuk giveaway monitor 144 Hz nya di harga 1,9 juta yang buat gua ini recommended, tapi bukan full recommended dari gua. Kalau kalian mau tahu kenapa, ya kalian nonton video reviewnya, gua udah jelasin panjang lebar di sana. Dan keren aja, Aero bisa keluarin monitor 144 Hz, cukup recommended buat gua. Dari gue cukup recommended. Dan untuk giveaway, khusus untuk giveaway guys, gue pengen mention sedikit karena dari kemarin kalian juga banyak yang komplain pada saat live ya. Jujur gue juga agak ngerasa sedikit pada saat live beberapa kali pemenangnya itu kayak cuma nge-tagin artis, kayak akun Instagramnya itu nggak bisa gue bilang fake gitu ya, kayak nggak jelas, buat spam doang. Jadi akhirnya GTID memutuskan nanti di giveaway berikutnya gua sebagai GTID akan jadi judge. Jadi apa judge itu apa ya? Judge itu kayak hakim lah ya, yang menentukan lah ya. Yang menentukan bahwa kalau misalkan Instagramnya itu mati, menurut gua itu kayak nggak ada kehidupan, spammer doang, giveaway hunter gitu-gitu yang followernya 1 gitu ya, yang followernya 1 terus followernya 1, following ratusan gitu ya, terus artis semua di segala macam, gue akan disqualified yang seperti itu. Karena gue mau memberikan giveaway yang terbaik juga untuk orang yang memang benar-benar mensupport kita, nggak cuma giveaway hunter kayak gitu doang. Dan gue harap berikutnya itu bisa cukup memuaskan apa yang menjadi hasil yang selama ini mungkin lu keselin ya. Kenapa sih bang lu Instagram kayak gitu lu terima aja ya. Makanya jadi mungkin itu yang gue mau bawain. Kalau nanti pas live kita lihat ini kayaknya nggak terlalu hidup nih, dia nge-tag-tagin artis, terus Instagram itu kayak followernya nggak jelas, terus fotonya cuma 1 gitu ya, nggak ada kehidupan gitu, nggak real gitu, bukan dirinya sendiri, dan kayak bau-bau amis giveaway hunter gitu ya. Sorry, gue akan disqualified itu, dan gue akan pilih lagi pemenangnya. Karena mungkin di sini pikiran gue kayak gini guys. Pikiran gue kalau misalkan dia kan dia punya Instagram, dia punya kehidupan dan lain-lain, dia mau nge-tagin artis, ya nggak ada masalah buat gue. Nggak ada masalah buat gue. Mungkin ya guys, mungkin ini gue mungkin loh. Gue nggak tahu setiap orang kayak gimana. Mungkin aja dia risih kalau dia bukannya risih, teman-temannya dia tuh risih kalau di-tagin sama dia, karena dia udah keseringan nge-tag buat giveaway dan dia pengen menang gitu. Dan dia support GTID banget dari Instagramnya, kita lihat Instagramnya hidup segala macam, dan dia nggak mau bikin teman-temannya risih nge-tagin mention teman-temannya. Jadi dia mentionin artis, oke, ya nggak ada masalah juga. Gue bilang ya makanya intinya giveaway itu kan sebenarnya pengen memberikan rasa apresiasi buat kalian penonton gitu ya. Makanya gue bilang itu aturan yang terbaru GTID, dan kalian udah tau lah cara ngikutin aturannya. Ada di deskripsi juga di bawah, dan kalian tinggal ikutin semuanya, dan kalian sudah bisa berkesempatan menangin monitor Aero ini. Thank you banget buat kalian semua, dan gue harap itu bisa sedikit menyembuhkan kekesalan kalian, karena yang menang kemarin tuh kayaknya Instagramnya kok begitu banget ya. Ya tapi ya udah, kita berjalan bersama-sama, dan semoga ke depan masih banyak giveaway monitor lainnya yang kita mau bagiin ke kalian. Jangan lupa terus ikutin GTID dan subscribe, klik tombol lonceng supaya dapetin update terbaru dari GTID.
supaya kalian gak ketinggalan giveaway yang menarik dan gak ketinggalan monitor-monitor yang kemungkinan goib. Thank you banget yang udah nonton sampai sekarang. Dan gue gak tahu ini video berapa panjang karena gue ngomong banyak banget. Thank you banget. Dan gue sampai kehabisan napas. Sampai jumpa. Dan tetap canggih.